لنا واغفر لنا يا واسع يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه واتت أن الله يجيز المسلمين ويرحم المسلمين وأرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة وأن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وأن الله الكريم يجعل قراءتنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى جواره في جنات النعيم ورضا للرحمن إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, masih kitabnya di halaman 7. Halaman 7 ya. Baris 1 2 3 4 5 6 7. Baris ke-7 coba. Wal muhajir ada ya? Ya, yang di 1 2 3 4 5 7 baris ke-7 ya. 1 2 3 4. Oh, baris ke-6. Apa dari ke-6 deh? Pas. Baris ke-6. Ya, kita baca baris ke-6 di sebelah kiri. Faqad sabata fil hadisi. Mungkin kita ulang sedikit. Mari sama-sama yang pegang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad sabata fil hadisi. Faqad sabata fil hadisi. Al-mujahidu. Al-mujahidu. Man jahada. Man jahada. Nafsahu. wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu fayahjurul insanu al-arda allati taghlibu ala ahliha aklul haram. Wa yahjurul balada allati yusabbahu fiha al-ulama'u was-sulaha wa amma hajrul muslim akhahu fawqa thalathati ayyam haramun
إلا من عذر وللزوج حجر زوجته في مضجعها إذا تحقق نشوزها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua jamaah bisa bertemu kembali. Semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari Jumat kemarin saya sudah tiba. Jadi selesai tawaf wada tanggal 14 Zulhijjah, saya sudah diberikan kesempatan pulang ke Indonesia. Jadi minggu itu sebenarnya kloter baru pulang hari Minggu, tapi saya kebetulan dapat tiket bersama dengan orang-orang yang mau pulang hari Jumat. Di antaranya menteri-menteri yang ikut haji, karena saya pikir sudah selesai tawaf wada dan saya bisa pulang hari Jumat dan bisa langsung khutbah. Alhamdulillah. Ya. Tahun ini yang ikut haji kurang lebih 12 juta. Saya tidak mabit tinggal di Mina karena saya tahu 2001 maktab itu 2000 diisi oleh 2.600. Jadi kalau Bapak lihat YouTube ada konten isinya caci maki Mina, karena memang sudah tidak layak. Bayangkan satu maktab mestinya 2.000 diisi 2.600. Orang yang tinggal di Mina harus antri kamar mandi 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Maka akhirnya saya dan teman-teman menyewa hotel yang letaknya kurang lebih 500 meter dari Mina. Jadi Ustadz mabit. Jadi saya berangkat dari hotel setelah maghrib, kemudian menuju ke Mina sambil mabit, nunggu jam 2 saya melempar, kemudian balik lagi ke hotel. Jadi saya enggak rame-rame di Mina. Sah atau tidak? Sah. Dan sekarang dari 200.000 jamaah haji kloter, 40.000 yang ikut program itu. Itu namanya program Al-Murur wa Tanazzul. Apa artinya murur? Mabitnya enggak turun di Musdalifah, mabitnya di mobil. Mobilnya ber-AC, VVIP. Di atas mobil. Nanti selesai jam 12, bahasa fikihnya muntasifil lail, disilahkan memilih ke Mina untuk melontar jumroh 7 butir Aqabah, kemudian tahallul, atau mau ke Mekah mengerjakan rukun. Saya memilih yang ke Mekah karena melontar jumroh itu hukumnya wajib haji, yang kalau ditinggalkan sah tapi bayar dam. Sedangkan tawaf ke Mekah hukumnya rukun, yang kalau ditinggalkan tidak sah. Jadi saya memilih ke Mekah. Selesai bisa ketemu sama jamaah. Alhamdulillah. Nah, kebetulan pembahasan kita sekarang saya tidak berlama-lama tentang haji karena memang sudah selesai. Sekarang tentang hijrah.
Ya, tentang ya, sekarang masih bulan Zulqa'dah. Bulan apa? Ini masih Zulqa'dah. Selesai bulan Zulqa'dah, masuk bulan selesai bulan Zulqa'dah, masuk bulan selesai bulan Zulhijjah, masuk bulan saya terbalik. Sekarang Zulhijjah. Sekarang masih Zulhijjah, mohon maaf. Selesai bulan Zulhijjah, masuk bulan Zulqa'dah. Zulhijjah masuk bulan Muharram, mohon maaf. Selesai bulan Zulhijjah, masuk bulan Muharram. Nah, sekarang masih bulan apa? Zulhijjah. Selesai Zulhijjah, Muharram. Sebentar lagi Muharram. Dan di bulan Muharram itu ada peristiwa besar. Apa nama peristiwanya? Hijrah Nabi. Apa? Hijrah Nabi. Nah, di kitab ini dibahas tentang hijrah. Waqad sabata fil hadis, dan sesungguhnya terdapat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mujahidu, siapa itu mujahid? Apakah orang yang mujahid itu orang yang berperang saja di medan perang? Iya, mujahid itu orang yang berperang di medan perang. Tetapi ternyata mujahid juga punya arti al-mujahidu man jahada nafsahu. Mujahid itu adalah orang yang berperang mengendalikan nafsunya. Jadi siapa mujahid? Kita, orang-orang yang berjihad mengendalikan nafsu. Ternyata kita ini punya dua nafsu di samping nafsu yang lain. Nah, dua nafsu ini kata Nabi yang paling banyak menyebabkan orang terjerumus ke dalam neraka. Ada dua nafsu, siapapun yang punya itu banyak menjerumuskannya ke dalam neraka. Kan nafsu kita banyak nih. Ketika Rasulullah itu ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Ketika Rasul ditanya, nafsu apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka? Kira-kira nafsu apa yang paling banyak? Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Nafsu apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka? Kata Nabi dua, al-batnu wal farju, nafsu perut dan nafsu seks. Perut dan yang letaknya cuma nggak lebih sejengkal. Perut sama seks, kemaluan, dekat nggak? Itu yang kata Nabi banyak menyebabkan orang masuk neraka, perutnya dan seksnya. Nah, perut, ketika dia cari rezeki yang haram, terus dia makan, padahal makanannya makanan yang haram, didapat dari cara yang haram. Terus dia sholat, takbir, Allahu Akbar, bukan cuma sholatnya, tapi juga doanya 40 hari tidak diterima. Saya lihat kampung ini makanya senang. Kenapa? Karena banyak yang dagang. Ya, dagang itu satu di antara profesi yang disebutkan Allah dalam Quran. Dagang itu satu pekerjaan di antara pekerjaan yang disukai sama Nabi. Jualan. Kenapa? Karena Nabi dulu juga pedagang. Bahkan kata Nabi ini yang dagang-dagang nih, yang di rumahnya bikin toko, at-tajir as-suduq al-amin ma'an nabiyyin wal mursalin fil jannah. Pedagang-pedagang yang pada jujur, yang amanah. Jadi kalau orang beli kacang dulu ya, di letter, pakai letteran nggak? Masukkan dalam bungkusan 1 liter
Diam-diam itu pedagang ambil lagi, dimasukin lagi, ditambahin, nggak pakai bilang. Itu sedekah diam-diam. Itu pedagang yang gitu kata Nabi, kata Nabi, pedagang yang jujur dan amanah itu bisa kumpul di surga bersama Nabi. Saking jujurnya pedagang dulu, kalau kita beli telur, telurnya di makanya pedagang itu bisa kumpul sama Nabi. Ya, ini sampai begitunya. Ya, jadi itu sedekah yang orang nggak tahu. Ya, misalnya beras 1 liter, udah dimasukkan 1 liter, diam-diam dia ambil sedikit, dimasukkan lagi. Itu yang sedikit itu sedekah diam-diam. Bukan malah sebaliknya kayak zaman sekarang. Sudah dikiloin, ngambil sendiri, tambahin ya bang ya. Ngambil, ada nggak ya kayak gitu? Ngambil sendiri, tambahin dong. Boleh tidak yang beli itu. Nah jadi nafsu yang banyak menyebabkan orang masuk neraka adalah batnu, perut. Yang kedua wal farju, kemaluan, seks. Farju itu seks, kemaluan. Makanya disuruh yang udah nggak kuat ngelawan nafsunya, nafsu seksnya, kawin. Yang memang sudah nggak kuat, kemudian sanggup, maka disuruh menikah. Tapi kalau memang nggak punya kesanggupan, ya nggak apa-apa nggak menikah. Banyak juga ulama-ulama yang tidak menikah. Itu kan situasi kondisinya masing-masing yang tahu. Kita tidak boleh tiba-tiba merasa lebih tahu dari diri orang yang tahu kondisi masing-masing. Baik, itu mujahid. Yang kedua wal muhajir, orang yang berhijrah itu man hajara mana Allahu anhu. Kalau dulu hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Sekarang hijrah itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah, itu hijrah. Jadi jika seseorang itu meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, berarti orang itu sedang berhijrah. Apa yang dilarang Allah? Apa yang dilarang Allah? Memakan yang haram, meminum yang haram, gitu ya. Maka dia tinggalkan yang haram-haram tadi, berarti dia sedang berhijrah. Itulah pengertian hijrah yang lebih luas. Oleh sebab itu di sini dikatakan fayahjurul insanul arda, seseorang yang meninggalkan satu kampung, satu negeri, allati taglibu ala ahliha aklul haram. Hijrah juga adalah meninggalkan satu tempat yang di situ makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang halal sulit didapat, atau makanan yang haram mendominasi tempat tersebut. Tapi sampai sekarang nih saya rasa sudah susah tempat begini ya. Hampir semua tempat sekarang makanan yang halal sudah gampang. Kayak di Cina. Ya, di mana? Saya punya kemarin satu jamaah saya dari BIN ikut haji sama saya. Bintang 1. Dia bilang, Pak Ustadz, sekarang di Cina, saya nggak tahu kabar Cina kecuali dia yang cerita. Sekarang rumah makan umat Islam itu lebih disukai, lebih banyak diminati oleh orang-orang di Cina. Padahal rumah makan di Cina itu yang Islam itu nggak ada tulisan labelisasi halal. Kalau kita kan ada halalnya tuh, ada nggak halalnya? Ada. Sekarang jangankan sederhana, solaria, apa? Ada, tahu nggak solaria? Tahu nggak solaria? Punya siapa tuh? Punya siapa? Starbucks punya siapa? Starbucks punya siapa? Ya buat bunuh saudara kita. Sebagian hasilnya buat nyumbang tuh, buat bunuh orang Palestina. Itu ada tulisannya halal. Iya kan? Betul nggak? Ada tulisannya solaria. Memang punya umat Islam. Yang kerja umat Islam, tapi yang punya bukan punya kita.
Itu halal. Nah di sana cerita dia itu apa ceritanya? Rumah makan umat Islam nggak ada label halalnya, biasa aja. Tapi bedanya, apa bedanya? Yang pertama, rumah makan umat Islam di Cina kata dia lebih bersih. Lebih apa? Lebih bersih. Yang kedua, sampahnya tidak sebau sampah rumah makan mereka. Jadi sampahnya tempat sampahnya enggak, maksudnya ya bau sampah tapi tidak sebau mereka, jadi bersih. Yang ketiga, baru cirinya, kalau dia laki-laki yang berdagang, hampir semua pedagang-pedagang di Cina kalau restorannya milik umat Islam pakai peci haji. Ente lihat di YouTube, betul nggak? Itu Ustaz, akhirnya sekarang lebih banyak disukai. Kenapa lebih banyak disukai? Menurut kawan saya, ini informasi dari dia, karena rasanya beda. Ya, bebek, ayam kata dia yang disembelih dengan cara baca bismillah itu rasanya lebih enak ketimbang ayam bebek yang dipotong nggak menyebut nama Allah. Jadi akhirnya sekarang pedagang-pedagang itu di sana lebih disukai. Nah, hijrah dari tempat yang makanan halal tidak bisa ditemukan itu dibolehkan. Tapi sekarang alhamdulillah hampir semua tempat kita bisa menemukan makanan yang halal. Saya nggak ikut waktu istri saya pergi sama anak saya, sama cucu saya tuh. Saya bawa cucu lagi libur di belakang. Ya, buyanya ngajar dia ikut lagi libur ya, dia lagi main ke rumah. Waktu anak saya yang di DPR MPR Sekjen pergi ke Singapura, saya nggak bisa ngikut kan. Maka anak saya, istri saya diajak. Padahal Singapura itu kan bukan Islam kan. Tapi sekarang cari makanan yang halal pun di Singapura gampang. Kenapa? Karena orang lebih suka makanan-makanan Muslim yang jualnya umat Islam. Sementara kita di Indonesia malah kebalikannya. Makanan yang sudah ditinggalkan di sana, fast food ya, itu nggak fast food tuh, makan cepat saji ya. Sekarang kita jadi bangga ya. Di sana sudah pada nggak mau. Kita sekarang, ya Allah. Baik. Jadi boleh tuh hijrah tuh. Kemudian, wa yahjurul balad allati yusabbabu fihal ulama wassulaha. Boleh juga hijrah dari satu negeri yang di negeri tersebut ulama dicaci maki, yusabbab, dicaci-caci. Kalau ulama-ulama di situ sudah dicaci maki, sulit mencari pengajian, sulit mencari majlis taklim, ulama-ulama sudah nggak bisa bergerak, udah nggak bisa berdakwah, dicaci maki, akhirnya nggak bisa ada dakwah, maka kita dibolehkan hijrah. Dibolehkan hijrah. Sekarang saya tanya nih, ini kampung masih ada pengajian nggak? Jangan hijrah, lagi ngapain mau hijrah? Hijrah ke BSD. Kemana hijrah? BSD. Apa BSD? Bekasi sonoan dikit. Ya nggak apa-apa sih, tapi kalau masih enak jangan, kecuali kalau seandainya mau cari tempat rekreasi, boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi seperti itu. Apa hijrah lagi? Adakah hijrah yang haram? Meninggalkan tempat atau sesuatu yang jadi haram, ada nggak? Ninggalkan jadi haram, ada nggak? Ada. Apa itu? Nih, wa amma hajrul muslim akhahu fawqa salasati ayyam faharamun illa min uzrin. Meninggalkan saudara, meninggalkan teman, meninggalkan sahabat lebih dari 3 hari, nggak mau ngomong, nggak mau negur, kan meninggalkan tuh. Kalau seandainya itu yang dilakukan tanpa sebab, tanpa alasan, maka itu hijrah yang haram. Sudah kita tinggalin, kita boikot, jangan diajak bicara, jangan ditegur, lebih dari 3 hari, maka haram. Itu kadang-kadang ada tuh, ada teman kita memang macam-macam teman kan,
ada yang suka datangnya terlambat, yang lemot. Ada nggak kayak gitu? Punya teman ada nggak? Yang kalau ngomong ngeselin, ada nggak? Yang kalau ngomong nggak nyambung, ada nggak? Lu jangan ngajak dia, jangan ngajak tuh. Udah, duluan kita. Nggak boleh. Lebih dari 3 hari meninggalkan yang kayak begitu tanpa alasan dosa. Hidup tuh kayak begini. Emang ada teman kita yang kalau diajak ngomong nyebelin, ada nggak? Ada nggak sih? Ada. Yang kalau diajak ngomong nyebelin, yang kalau janji lama datangnya, yang kalau ditanya di mana, di jalan, kita tungguin di jalan-jalan mana, jalan Banten, kan jauh, bilangnya di jalan karena kita nungguin. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Akhirnya datang terlambat. Nggak apa-apa, itu apa? Itu memang serba-serbi hidup kayak begitu, ya, serba-serbi hidup. Kemudian ada nggak hijrah yang dapat pahala? Meninggalkan seseorang dapat pahala, tapi meninggalkannya masih dalam satu rumah. Apa itu? Ini walizauji hajru zawjatihi fi madja'iha iza tahaqqaqa nushuzuha. Bagi seorang suami dibolehkan meninggalkan istri. Istri ditinggalin di mana? Di tempat tidurnya. Nggak tidur bareng sama istri, dapat pahala jika istri itu sudah jelas durhakanya. Tapi di mana ninggalinnya? Di mana ninggalinnya? Tempat tidur, maksudnya ninggalkan tempat tidur, nggak tidur bareng, bukan diusir keluar. Atau ninggalin istri main gaplek, ya, istri dibiarin tempat tidur, dia keluar sama teman-temannya. Bukan begitu. Istri punya hak. Istri punya hak apa? Punya hak diajak tidur bareng, tidur sama-sama. Tetapi jika istri itu ketahuan durhakanya, udah jelas durhakanya, boleh laki-laki tersebut hijrah, dalam artian meninggalkan tidak tidur bareng. Istrinya di mana? Istrinya di kamar, suaminya ngalah di bangku, di kamar lain. Sudah begitu, bukan di luar rumah. Ya, istrinya di kamar satu, suaminya kamar yang satu. Kalau punya kamar banyak, ya. Kalau nggak punya kamar banyak gimana? Pokoknya dipisahin. Jangan istri disuruh dibawa TV, istri di ruang tamu, suaminya di kamar. Dosa, nggak boleh. Yang ngalah suami, biarin istrinya di dalam kamar, suaminya di ruang tamu, begitu. Itu boleh tuh. Ya. Ya. Itu namanya hijrah yang dapat pahala. Hijrah dapat, ninggalin istri dapat pahala. Ustadz malah dia keenakan Pak Ustadz, gitu kan? Kita di luar, dia dalam kamar malah keenakan dia. Enggak. Nanti akan datang waktunya di mana dia butuh. Seorang istri pasti butuh. Jangan sama anak, biarkan dia sendiri. Itu dapat pahala. Tapi mudah-mudahan kita nggak sampai begitu. Amin. Ya Rabbal. Makanya hijrahnya jangan keluar rumah. Yang enak habis kita tinggalin dia sendiri, hujan gede geluduk. Wah, ya. Lampu mati. Wah. Jadi tujuannya apa? Tujuannya memberikan pelajaran, jadinya bukan menyiksa, memberikan pelajaran. Gak boleh menyiksa kepada istri, gak boleh, karena istri itu kan apa? Pakaian kita. Istri itu pakaian kita. Bukan menyiksa, nggak dikasih makan, nggak boleh, bukan seperti itu. Fanzur ya akhi, perhatikan wahai saudaraku, mastamala alaihi hadzal hadis minal mahasini. Perhatikan hadis-hadis yang tadi kita baca itu, apa kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya. Jadi hadis-hadis yang kita baca tadi itu banyak mencakup al-mahasin, kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan, karena agama itu isinya adalah nasihat. Waqad rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah, itu bacanya tuh bin Bardisbah, dari namanya kita tahu berarti bukan orang Arab.
Ya, dari namanya kita bisa tahu bardisbah. Berarti ahli hadis ini bukan orang Arab. Jadi di sini kita bisa tahu berapa banyak orang-orang yang bukan berasal dari Arab, juga bukan keturunan Rasul, tapi Allah berikan mereka ilham, Allah berikan mereka ilmu, sampai akhirnya ilmunya sampai sekarang bermanfaat. Bahkan kepandaian bahasa Arabnya melebihi kepandaian bahasa Arab orang Arab sendiri. Kok bisa gitu, Ustaz? Iya, karena orang Arab sekarang kalau dia tidak belajar, dia kan sombong, gak mau belajar bahasa Arab karena belajarnya sendiri. Saya tanya sekarang, Anda pernah sekolah nggak? Saya tanya, pernah sekolah nggak? SD, SMP, SMA. Ada pelajaran nggak bahasa Indonesia? Saya tanya sekarang, adakah di antara kita nih yang kalau pelajaran bahasa Indonesia nilainya 10? Coba saya mau tanya. Ada nggak? Kan kita udah bisa ngomong nih bahasa Indonesia, terus belajar bahasa Indonesia nggak? Ada nggak mata pelajaran di SMA, SMP bahasa Indonesia? Ada nggak yang nilainya 10 rapotnya bahasa Arab, bahasa Indonesia? Ada nggak? Matematika ada nggak yang 10? Ada. Kalau bahasa Indonesia? Berarti enti belum pada bisa bahasa Indonesia. Iya, begitulah orang Arab. Itu kalau ngomong semau udelnya. Iya, semau udelnya. Misalnya dia bilang, ya, lish, apaan tuh lish? Apaan lish? Enggak tahunya dia gabung 3 kata, li ayyi syai'in, apa? Li ayyi syai'in. Kenapa? Jadinya lish. Ada lagi orang Arab yang huruf-huruf hijaiyah dirubah sama dia. Coba baca alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ro, zi, sin, shin, shad, dad, qa, qaf, lam, hamzah. Ada jim nggak? Bacanya apa? Jim fathah ja. Ulang. Jim fathah ja. Saya bikin jim mim lam. Jim fathah ja, mim fathah ma, lam domatain lun. Bacanya apa? Jamalun. Coba semuanya. Jamalun. Orang Arab, orang Mesir bisa bahasa Arab, nggak bisa nyebut Jamalun, Gamalun. Makanya presidennya Gamal Abdul Nasir. Apa? Gamal. Sebetulnya apa? Gamal. Bisa ngomong jin berarti? Bisa. Yajibu alaina. Dia nggak bisa yajibu alaina. Yagib alaina. Berarti pinteran siapa? Enggak apa-apa, benar. Pinteran siapa? Ulang, ayo satu lagi. Fa-o. Coba semuanya. Fa-o. Coba baca. As-saqafa. As-saqafa. Apa artinya? Budaya. Dia nggak bisa. As-saqafa. Yaqulullahu ta'ala. Dia nggak bisa. Yaqulullahu ta'ala. Aqulu laka agullam. Apa? Jadi yang benar siapa? Kita. Makanya MTQ kita menang terus. Kenapa? Lidah kita cocok. Ini beneran nih. Ya Allah. Jadi makanya anak-anak kita gampang tuh kalau mau belajar Al-Quran karena lidahnya sudah cocok. Makanya orang Mesir nggak bisa nyebut jim. Jamal bacanya apa? Gamal. Makanya presidennya siapa? Gamal Abdul Nasir. Sebetulnya Jamal. Sama ke Indonesia, Asaqof. Qala ta'ala. Yang lucunya, udah Ustadz Betawi, hidung pesek,
khutbah golnya ta'ala, ya Allah ta'ala, ente bisa ngikut-ngikutan. Kita ini paling pinter beneran. Saya kemarin mau ditipu sama mursyid, belum jam 12 saya lagi diam, saya kan nggak mau ngomong kok lagi di Musdalifah atau lagi haji pakai ihram. Dia ngomong nih panjang pakai bahasa preman, saya dengerin. Udah kita keluar aja, langsung dia bilang baroh qobla muntasib. Saya dengerin, langsung begitu dia bilang begitu pakai bahasa yang ya pendek begitu, pendek bahasa Amiyah. Situ saya marah, ya mursyid, nahnu fil hajj, an-nabi bi Musdalifah wajibun min wajibatil haji, yajibu alaina an naqifa fi hadzal makan ila muntasifil lail. Itu paham, saya marahkan gitu kan. Langsung baru ngomong begitu, afal ya Syekh, baru dia bilang ketakutan begitu. Kenapa? Karena kita lebih pintar bahasa Arab dengan sistematis, bahasa kita lebih bagus. Makanya ulama-ulama kita dulu di Mekah terkenal. Siapa di antaranya? Yang kitabnya kita baca di sini, Syekh Nawawi. Ini beneran nih, hebat nggak? Itu hebat ulama. Banten, orang mana tuh? Iya, tafsirnya namanya tafsir Mudin. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa. Ini yang pada mau nih ngajiin anak-anak ya, sekolah di mana boleh, sekolah umum, tapi cari guru ustadz yang bisa nahu, antar anak kita ke situ. Ustadz, ajarkan anak saya nahu sorof. Boleh tuh begitu ya. Jangan suruh khatiban terus sama maulid, nanti akhirnya keenakan. Saya kasih tahu nih, guru kita Muallim Kamal Yusuf, saya bukannya anti ratib, maulid dan hadroh, tapi anak-anak kalau udah begitu keenakan, akhirnya nggak mau belajar ilmu yang lain. Dianggapnya kalau sudah bisa baca maulid tuh udah pintar. Maulid kan cuma ngulang-ngulang, ada bukunya. Yang lain, takutnya nanti maulid pintar baca, Quran nggak bisa. Kenapa? Karena beda tajwid. Kalau maulid terserah kita bacanya mau dipanjangin yang pendek, bisa nggak? Iya, tapi kalau Quran, dan kalau sudah bisa hadroh biasanya mohon maaf malas ngaji kayak begini, karena dianggap dia udah pinter. Nah ini yang sekarang kita mesti tahu nih, karena udah bisa selesai. Kekurangannya di situ kita ini, ya. Kekurangannya di situ. Baca rawinya bagus-bagus, tapi baca Qurannya kurang bagus. Kenapa? Karena dianggap udah nggak perlu belajar qiraat lagi, Quran lagi. Itu yang sayang. Mudah-mudahan anak kita nggak begitu. Jadi boleh tuh, ya. Termasuk ke saya, Ustaz, boleh nggak anak saya belajar? Cari temennya, jangan sendiri. Saya ada di rumah saya beberapa orang terus dari mana-mana, tapi jangan sendiri. Kalau sendiri saya nggak mau. Karena belajar itu harus ada temennya. Cari temennya. Nanti kita kasih waktu lain, belajar ilmu-ilmu yang begini. Jadi nanti kita lebih mengerti dan memahami Islam. 4 menit lagi ya? Isya jam berapa? Hah? Belum kan ya? Nah, kita baca lagi terusannya. Kita baca aja deh. Jadi dari namanya kita tahu bahwa Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Ya. Nah, kita di sini hutang budi, kita ini hutang budi dengan Bung Karno. Nah, saya bukan bela-bela nih, tapi yang jelas memang Bung Karno, kita hutang budi dengan Bung Karno, karena Bung Karno itu diundang ke Uzbekistan. Dia nggak mau datang sampai orang Uzbekistan itu menemukan makamnya Imam Bukhari. Jadi ternyata makamnya Imam Bukhari tidak terurus, maka akhirnya dicarilah ya saat itu. Masing-masing di bawah Rusia, Soviet dulu ya. Akhirnya Presiden Soviet mencarilah makam Imam Bukhari. Ya, ketemulah, dirapikan sampai sekarang, dan banyak orang-orang yang sekarang berkunjung di sana. Dan hebatnya kalau kita datang ke sana, insya Allah, saya pernah ke sana, itu kalau kita tahu, dia tahu mereka ulama yang megang kunci di sana, kita orang Indonesia, mereka hormat dengan Indonesia. Karena makam Imam Bukhari itu atas jasa dan permintaan Presiden Soekarno. Lawan sekarang di sana. Itu salah satu destinasi tempat kunjungan orang ziarah. Ini dia. Hadisnya sering kita baca, Imam Bukhari. Jadi bukan orang Arab, tapi kemampuan bahasa Arabnya
luar biasa. Itulah orang kalau udah dikasih ilmu sama Allah. Iya. Bibain maftuhatin wara'in sakinatin wadalin muhmalatin maksuratin wazai sakinatin wabain maftuhatin rawahul Bukhari wa Muslim radhiyallahu ta'ala anhuma fi sahihaihima. Dua sahihaihima karena dua orang musanna allazaini bukan allazina, allazaini. Kalau satu allazi apa? Kalau dua allazani, allazani. Misalnya huwallazi apa? Huwallazi. Kalau human lazani. Nanti bisa allazaini. Kalau humul lazina. Beda tuh. Allazi, allazani, allazina. Coba allazi, allazani, allazina. Kalau satu orang huwallazi, dialah yang huwa dia. Kalau dua human lazani, dia dua orang yang. Kalau banyak humul lazina. Beda nggak? Tuh kalau nggak belajar kitab ini, kita nggak bakal tahu allazi bedanya dengan allazani, allazani bedanya dengan allazina. Nanti ada lagi allati, allatani, allati untuk perempuan. Itulah kehebatan bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ramlir raqiq salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihi al-hudur ila al-bayt al-atiq wa ziyarati qabrihi wa qabri Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ballighna وبلغ أولادنا وبناتنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور. اللهم ارزقنا الأولى ثم الأولى كرات بعد مرات إلى مكة والمدينة وعرفة ومزدلفة ومنى في الصحة والسلامة والبركة والخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.